Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Rahmawati, NIM 43010200149, kelas 3C Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang pertama yaitu ayat tentang kewajiban berdakwah, yaitu Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Artinya, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu adalah hanya pemberi peringatan. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad itu berdakwah, dan berdakwah itu kan artinya mengajak. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umat-umatnya beriman kepada Allah, terus mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangan Allah. Nah, sebagai umat Nabi SAW, kita harus meneruskan perjuangan Nabi, yaitu mendakwahkan agama Allah kepada orang-orang. Kemudian yang kedua yaitu ayat tentang tujuan dakwah, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, tujuan berdakwah itu yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah bersabda bahwa Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Jadi apabila kita mengajak seseorang untuk berbuat baik dan menjauhi larangan Allah, itu juga termasuk ibadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah di sini juga dimaksudkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadah tetapi juga mengingat Allah setiap saat. Yang selanjutnya yaitu ayat tentang materi dakwah, yaitu Al-Saff ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Artinya, dan dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membenci. Tafsir dari ayat ini yaitu materi dakwah itu isinya itu ya larangan untuk menjauhi larangan Allah dan menyuruh umat manusia untuk berbuat kebaikan. Dan yang dimaksud di sini, ayat di sini yaitu membawa petunjuk itu yaitu dengan membawa Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada umat-umatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengajak untuk kebaikan dan menjauhi kemungkaran, karena kebaikan yang diajarkan oleh Islam dan itu tuh pasti tuh baik untuk kehidupan, dan larangan yang dilarang oleh Islam itu juga buruk, kalau dilakukan itu juga buruk untuk kehidupan. Kemudian yang dimaksud dengan dan agama yang benar yaitu agama Islam untuk mengalahkan agama lain. Maksudnya itu kan agama Islam itu adalah agama yang paling benar, agama yang paling hak. Maka dari itu Nabi SAW jika berdakwah itu agar mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam, yaitu agama yang benar, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Orang-orang musyrik adalah ya sebut saja orang kafir gitu. Orang kafir pasti akan benci apabila agamanya dikalahkan oleh agama Islam. Meskipun orang kafir membenci, jadi Nabi Muhammad SAW itu tetap wajib untuk mendakwahkan
untuk berdakwah, mengajak kebaikan dan menjauhi larangan menurut agama Islam. Yang selanjutnya yaitu ayat tentang subjek dan sasaran dakwah, yaitu surah Quran surah At-Tamrin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar, yang mana malaikat-malaikat tersebut tidak maksiat terhadap perintah Allah dan selalu melaksanakan perintahnya. Jadi subjek dan sasaran ayat dakwah yang pertama yaitu adalah diri kita sendiri. Sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita harus meyakinkan diri kita sendiri agar kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian setelah kita memperbaiki diri, setelah kita berdakwah kepada diri kita sendiri, setelah kita menjauhkan berdakwah atau beriman tadi kan, itu kan sama saja menjauhkan diri dari siksa api neraka kan. Jadi sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita berdakwah kepada diri sendiri. Setelah kita bisa berdakwah kepada diri sendiri, kita berdakwah kepada keluarga kita terlebih dahulu. Keluarga kita maksudnya ya keluarga biasa, kayak bapak, ibu, saudara-saudara gitu. Nah, terus setelah kita bisa berdakwah kepada keluarga terdekat, kita berdakwah kepada keluarga sesama muslim, seperti itu. Yang mana supaya kita dan keluarga kita itu bukan termasuk penghuni neraka, yang mana penghuni neraka itu penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Yang selanjutnya adalah ayat tentang strategi dan metode dakwah, yaitu Al-Ghasyiyah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Yaitu tafsir dari ayat ini yaitu unta diciptakan sebenarnya bukan hanya unta tetapi juga makhluk-makhluk lain, cuma di sini yang dicontohkan adalah unta. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan, yang mana unta itu diciptakan sesuai kemampuannya, selama dia diciptakan di gurun dan dia mempunyai kemampuan untuk menyimpan minyak gitu, menyimpan minyak di punuknya, seperti itu. Dan strategi dakwah di sini kita itu nggak usah awal-awalnya itu kita tuh nggak usah jauh-jauh, nggak usah mulu-mulu. Kita perhatikan sekeliling kita terlebih dahulu, apalagi kalau orang zaman dahulu kan tiap harinya lihatnya unta gitu ya. Bagaimana unta diciptakan, yaitu dengan dengan sebaik-baiknya, dengan bentuk yang seperti itu, dengan ditempatkan di tempat yang seperti itu, kemudian diciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti itu. Dan kita tuh harus menyadari bahwa Allah telah menciptakan semuanya dengan detail. Maksudnya ya kayak manusia diciptakan dari segumpal darah, terus bumi diciptakan dengan langit yang menjulang tinggi, kemudian yang di bawahnya diisi tanah, kemudian ada air, seperti itu. Kita tuh melihat dulu sekeliling kita tuh seperti apa, dan kalau kita benar-benar memperhatikan apapun yang di sekeliling kita, pasti kita tuh berpikir siapa sih yang bisa nyiptain semua ini sedetail ini kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dengan itu kita bisa beriman.
Yang selanjutnya yaitu ayat tentang etika berdakwah, yaitu ayat Al-A'raf, yaitu surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya yaitu jadilah pemaaf dan berserulah kepada kebaikan dan jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Maksud ayat di sini yaitu kita itu ketika berdakwah itu harus memiliki 3 sikap, yaitu afwa di sini itu artinya pemaaf, yaitu pemaaf, maksudnya pemaaf yang rendah hati begitu, pemaaf yang tidak memiliki dendam sama sekali, yang mana tetap memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu rendah hati. Kemudian berseru kepada kebaikan dan meninggalkan hal yang sia-sia. Itu. Jadi ketika kita berdakwah, kita itu harus bisa memaafkan. Apabila seperti Rasulullah SAW, beliau ketika berdakwah itu meskipun banyak orang yang mencaci, itu beliau tetap memaafkan orang yang mencaci. Ketika orang yang mencaci itu masuk ke agama Islam dan minta maaf, itu beliau tetap memaafkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika berdakwah itu juga tentunya pasti mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiganya dimaksud di sini, yang dimaksud jangan hiraukan orang-orang yang bodoh, itu maksudnya orang-orang kafir gitu kan. Apabila kita berseru kebaikan atau berdakwah kepada orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir tetap pada kebodohannya atau tidak manut gitu, itu tuh kita tuh boleh membiarkan mereka. Ya udah biarin aja, kalau mereka tetap kekeh pada kebodohannya, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah dan tidak mau berbuat baik, maka kita biarkan saja. Yang penting kita sudah berdakwah dan kita tidak perlu mengajak perang mereka kalau mereka tidak mengajak perang duluan gitu.